Kita tentu bersyukur karena oleh kerja keras kita semua dalam mengimplementasi program-program prioritas di lingkungan Kementerian Agama, maka hari ini di Man Ende kita dapat melaunching Smart Madrasah dan pembelajaran digital. Kita tahu saat ini Kementerian Agama lagi berupaya dan bekerja keras untuk mengambil bagian dalam 7 program prioritas Presiden Prabowo, dan ada 8 astacita. Dari 8 astacita ini ada 4 yang terkoneksi langsung dengan tugas pelayanan Kementerian Agama, dan salah satunya adalah penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar baru-baru bersama Menteri Bidang Pembangunan Manusia Menko PMK Bapak Praktikno di kantor Kementerian Agama telah menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo yang seirama dengan komitmen Menteri Agama dalam menindaklanjuti astacita di bidang penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. Terkait hal ini, kita juga sebagai bagian dari instansi vertikal Kementerian Agama harus terus terpanggil bersama untuk mengaktualisasikan program astacita ini melalui program-program prioritas Kementerian Agama. Kalau kita baca di media, hal yang sekarang lagi sangat populer oleh Pak Menteri mendorong kita semua di lingkungan pendidikan termasuk madrasah adalah bagaimana membangun kurikulum cinta dengan ekoteologi harus menjadi prinsip pelayanan dunia pendidikan kita. Kita sekarang ini sedang menunggu sebuah konsep yang lengkap terkait apa yang menjadi outlook kita di Kementerian Agama tahun 2025, dan salah satunya kurikulum cinta dan membangun pemahaman ekoteologi di lingkungan pendidikan yang juga harus kita tegakkan sampai ke madrasah kita. Poin yang kedua tentu terkait dengan yang kita laksanakan hari ini. Bagaimana kita diarahkan untuk terus bersama-sama mengakselerasi dengan baik transformasi digital sebagai bentuk keikutsertaan kita dalam meningkatkan mutu pelayanan baik intern maupun eksternal di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu Pak Kakan, Pak Kabid, Pak Kamat, Bapak Ketua Komite, saya sendiri menyambut baik dan apresiasi yang tinggi atas kerja teman-teman di Man Ende melalui Smart Madrasah dan pembelajaran digital yang kita launching hari ini. Kalau kita mendengar penjelasannya tadi, ada satu item yang sekarang sedang diakselerasi di MAN, yaitu transformasi digital. Tapi pada saat yang sama ternyata kita tidak sadari kalau tekun melaksanakan aplikasi Smart Madrasah dan pembelajaran digital ini, maka ada begitu banyak hal yang ditarik untuk peningkatan akselerasi mutunya di sana. Poin pertama yang tadi saya dapatkan, kalau kita dengar baik-baik penjelasan Pak Kamat dengan Pak Faris tadi selaku
yang membidangi ini di MAN. Yang pertama itu, kedisiplinan ini pasti dengan sendirinya akan terjaga dengan baik. Disiplin itu pasti akan terjaga. Pak Kamat sudah bisa tahu ada guru yang terlambat masuk di pintu masuk, terlambat masuk ke kelas, dan bisa tahu bahwa teman guru A, B, dan C itu dia tidak masuk kelas. Kalau tanpa izin yang jelas bisa ketahuan dia tidak masuk. Itu berarti penegakan disiplin itu luar biasa. Jadi kita tidak bisa lagi hanya mengetahui kedisiplinan itu dari absen yang kita posting atau pusaka, tetapi juga melalui smart digital ini. Itu yang pertama, kedisiplinan. Dan teman-teman semua, kita tahu kedisiplinan ini menjadi perhatian dan hal penting yang harus kita tegakkan di lingkungan satuan kerja kita saat ini. Entah tentang apa saja, terkait apa saja, dan oleh siapa saja yang masuk dalam komponen madrasah itu sendiri. Mulai dari Bapak Kamat sampai dengan semua teman-teman yang mengurus parkir, cleaning service di satuan kerja kita. Disiplin ini terkait banyak hal. Tidak hanya soal datang tepat waktu dan kemudian keluar sesuai waktunya, tetapi apa yang diisi di antara waktu datang dan waktu pulang itu terkait dengan proses belajar mengajar, proses pembelajaran, dan peningkatan karakter anak kita di MAN ini secara lebih baik. Itu tentu hal pertama yang saya bisa petik dari yang dijelaskan Pak Kamat. Poin kedua mungkin terkait dengan transparansi. Penguatan literasi madrasah melalui smart madrasah dengan pembelajaran yang digital ini itu pasti akan meningkatkan apa? Selain kedisiplinan tadi, apa? Apa? Transparansi layanan. Kurang kuat teman-teman ngomong. Transparansi layanan. Dalam proses pembelajaran itu antara Pak Kamat, para wakamat dengan teman-teman guru sudah tidak bisa lagi mendiskusikan hal-hal secara tertutup, tapi lebih terbuka karena semua dipantau secara digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan madrasah kita. Dari apa yang dijelaskan tadi sangat jelas. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pendidikan kita. Pasti smart madrasah ini dengan itu sudah bisa diakses kah melalui smartphone? Sudah. Ya, itu aksesibilitas informasi pendidikan bisa muncul di sana. Yang kelima, meningkatkan kompetensi digital teman-teman guru dan para siswa. Di ruangan Pak Kamat tadi saya tanya, Pak Kamat, ini sekarang ini sudah ada sistem ini. Bagaimana dengan teman-teman guru? Apakah mereka juga harus bisa berpacu? Paling tidak sudah mulai harus pegang laptop, lihat layar ini, pegang mouse, sudah tidak salah-salah lagi. Tidak tarik mouse sampai lewat meja, kursornya bergetar-getar misalnya. Tidak lagi. Tapi harus diikuti dengan ini. Bagaimana kompetensi digital kita, teman-teman guru semua, dan anak-anak para siswa, itu tentu ditantang melalui proses pembelajaran digital ini. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pendidikan. Ketujuh,
membangun budaya belajar mandiri dan kolaboratif. Kedelapan, menjadikan MAN Ende sebagai madrasah berbasis teknologi yang unggul. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Ini tentu harapan-harapan kita. Dan sudah dimulai oleh teman-teman di MAN ini. Saya ajak teman-teman kepala madrasah di MTSN, di MIN, di MRKN, di SMAK, itu harus sudah mulai studi tiru di MAN. Atau kalau sudah mulai ada di sana, kita tingkatkan mutunya melalui ketersediaan instrumen teknologinya, baik yang hardware maupun yang software. Ini penting. Supaya apa? Kita maju bersama. Dan anak-anak kita juga mulai dilatih untuk bisa berkompetisi ke dunia yang lebih luas. Mudah-mudahan melalui launching Smart Madrasah hari ini dan juga pembelajaran digital kita, harapan-harapan untuk peningkatan mutu kita ke depan itu tentu semakin menemukan jalan terbuka dan ruang bagi kita untuk terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Saya ajak teman-teman kepala madrasah, para guru dan tenaga kependidikan untuk terus mentransformasi mindset dan cara kita dalam mendukung peningkatan mutu di madrasah kita. Anak-anak ini yang ada di hadapan kita setiap hari harus kita bisa jadikan sebagai dorongan semangat untuk membangunkan inovasi dan semangat kerja kita untuk kemaslahatan mereka demi masa depan. Saya kalau bertemu dengan komunitas pendidikan, saya selalu katakan begini, teman-teman, kita ini boleh gagah, boleh hebat dan bisa semua, tapi kalau kita di dunia pendidikan, impact dari apa yang kita kerjakan itu sederhana. Pada anak-anak kita bisa dilihat. Sejauh mana ilmu, pengetahuan, teknologi, serta karakter mereka kita bisa bentuk, itu adalah hasil dari kerja kita. Karena itu saya sangat mengharapkan teman-teman guru untuk mengedepankan perspektif ini. Di atas pundak kita itu terletak tanggung jawab yang sangat besar. Dan di atas pundak kita itu duduk 1109 orang anak yang harus kita hantar menuju masa depan. Karena mereka itu akan menjadi penerus-penerus kita di waktu-waktu yang akan datang. Saya sering katakan mereka itu adalah gembala tradisi dan nabi masa depan. Dan yang membuat mereka mempunyai isi atas peran itu adalah kita. Saya, Pak Kabid, Pak Kakan, Bapak Ketua Komite, teman-teman guru, teman-teman camat, para kasih dan para pengawas. Karena itu kita terus membangun perspektif dalam inovasi kita yang semakin baik. Bangun kerjasama dengan tegakkan mekanisme manajemen yang terus menjawab kebutuhan konteks kita. Konteks di mana MAN ini terus bertumbuh. Konteks di mana sekolah-sekolah pendidikan, lembaga keagamaan kita terus berkembang.
konteks di mana Kementerian Agama hadir dalam kehidupan yang lebih plural, agar wajah-wajah pelayanan Kementerian Agama yang madrasah dan KUA menjadi etalase terdepan itu terus membawa kemaslahatan bagi umat beragama yang kita layani. Saya juga pada bagian akhir ingin mengajak kita semua untuk terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dalam rangka mendaratkan program-program prioritas Kementerian Agama. Saat ini kita terus diajak untuk membangun kerjasama yang baik dalam rangka membangun visi misi dan tujuan serta tugas pokok pelayanan pembangunan di bidang agama yang menjadi tugas kita bersama. Saya tahu teman-teman kamat di sini, pengawas, guru, tidak hanya menjadi contoh di sekolah, di lingkungan pendidikan, tapi begitu sudah masuk ke tengah masyarakat, bapak-bapak semua, ibu, itu juga diberikan porsi oleh masyarakat dengan berbagai tanggung jawab di tengah masyarakat yang menurut saya memakai peran yang sangat strategis. Karena itu saya ajak untuk kita terus membangun peran dan fungsi Kementerian Agama sebagai pelaksana pembangunan di bidang agama terkait urusan pelayanan keagamaan, moderasi beragama, kerukunan, pelayanan haji, kegiatan-kegiatan keagamaan MTQ, Pesparani, Utsawa Dharma Gita, Pesparawi, dan bagaimana mendorong umat beragama di lingkungan kita untuk semakin mencintai agamanya, agar kerukunan persaudaraan itu tetap tercipta dengan baik. Kita tahu moderasi beragama itu dimengerti sebagai sebuah cara pandang, sikap, bagaimana kita mengejawantah nilai-nilai agama dalam kehidupan bersama dengan menegakkan prinsip-prinsip keseimbangan agar terciptanya kerukunan dan kedamaian. Saya harap betul teman-teman dengan kehadirannya di Kota Ende, Kota Pancasila ini, untuk terus melakukan inovasi dan transformasi atas pelayanan-pelayanan kita pada umat beragama, sehingga umat semakin dekat dengan agamanya dan menghayati nilai-nilai agama secara baik dan mengekspresikannya dalam kehidupan bersama dalam prinsip yang semakin modern. Dan ini menjadi poin yang sering digarisbawahi oleh Bapak Menteri untuk kita semua, agar kita terus membangun sinergi yang baik dan mendorong umat beragama semakin mencintai agamanya. Pada bagian yang terakhir, saya ajak kita semua untuk solid. Pada saat Bapak Menteri dilantik, himbauan pertama yang beliau sampaikan untuk kita semua, kita solid. Solid ini tentu kita bisa implementasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, bangun kerjasama yang baik di tingkat kita atas seluruh pengelolaan program kegiatan dan anggaran di satuan kerja kita. Apa saja. Bangun kerjasama yang baik. Yang kedua, solid itu bisa muncul kalau apa? Kita harus bisa saling mendukung. Karena itu transparansi menjadi penting, agar komunikasi dan dialog itu bisa kita bina dengan baik. Dan yang ketiga, tegakkan manajemen yang profesional, agar soliditas itu tetap kita jaga dan target-target yang kita akan kejar di tahun 2025 ini bisa terlaksana dengan baik.
Kita juga saat ini sedang sibuk untuk menyelesaikan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Agama. Dan dalam jumlah yang sangat besar. Saya mengharapkan dukungan Pak Camat dengan seluruh jajaran, Pak Kakan dengan seluruh jajaran, untuk kita menginisiasi efisiensi ini secara baik, sesuai petunjuk Kementerian Keuangan melalui perencanaan kita masing-masing. Agar kita bisa bergerak bersama, kemudian tidak menimbulkan ada salah pencatatan dalam laporan keuangan kita di triwulan yang pertama nanti. Melalui efisiensi yang kita lakukan. Akhirnya, saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih berlimpah atas kehadiran kita pada saat ini. Terima kasih kepada Pak Kakan Ende dan seluruh jajaran, Pak Kabid, Pak Camat, atas sinergisitas yang kita bangun. Dan juga kepada Bapak Natsir sebagai Ketua Komite, terima kasih atas kehadirannya. Pak Natsir, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ini juga tidak bisa maju kalau tanpa adanya komite. Karena itu Pak Camat bangun kerjasama yang baik. Dalam peraturan Perdirjen terkait mitra pelayanan di lingkungan madrasah, komite itu juga menjadi unsur yang sangat penting. Karena itu saya tentu menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang sudah dibangun selama ini. Mudah-mudahan komite di Man Ende ini terus membangun sinergi, karena toh anak-anak yang ada di Man ini adalah anak-anak kita semua. Kita terus mengharapkan agar di masa depan mereka akan ada generasi-generasi unggul dan cerdas. Terima kasih juga tentu saya sampaikan kepada para kasih penyelenggara pembimas, Pak Kasubag, pengawas, para camat semuanya, para kepala SMAK yang juga terus membangun sinergisitas atas pelaksanaan program-program prioritas kita. Terima kasih kepada teman-teman guru yang terus berjibaku dengan baik, pantang menyerah dalam berbagai tantangan dan keterbatasan, terus maju membangun peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah kita. Mari saya ajak kita terus bangun kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat teristimewa untuk terus menyukseskan smart madrasah dan pembelajaran digital yang hari ini kita launching bersama. Hal yang paling penting Bapak Camat dan teman-teman semua, saya himbau terakhir ini, agar smart madrasah ini bisa berjalan dengan baik, adalah komitmen, konsistensi, dan kerja keras. Ini sudah ada, tanpa komitmen bersama, dia tidak jadi apa-apa. Habis Pak Kakanwil hari ini datang, launching, selesai. Bapak komite mendengar sangat baik di Man, habis dan selesai. Tanpa komitmen, tanpa konsistensi, tanpa kerja keras, itu tidak akan jadi. Konsistensi dalam arti apa? Setelah ini ada, harus dilakukan pengendalian terus-menerus, agar adanya barang ini bermanfaat untuk peningkatan mutu kita. Kalau kita tidak konsisten, hari ini kita buat, besok tidak, lusa karena teringat sedikit buat sebagian, tula lagi seperti itu, maka dia tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau kita ke Kupang sekarang, di Kanwil, itu sudah mulai 1 minggu ini, ke Kanwil itu tidak terima tamu di ruangannya lagi, tapi di ruangan VIP PTSP kita. Jadi karena itu teman-teman kabit, tanpa harus saya omong, kalau Kakanwilnya konsisten,
Mereka malu kalau mereka tidak ikut. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Saya juga mohon dukungan dan kekuatannya, karena saya tidak tahu apakah saya juga masih konsisten untuk menjaga sistem pelayanan kita di Kanwil secara lebih baik atau tidak. Ini kita berkembang, bertumbuh, belajar, saling share, belajar, saling bertumbuh, berkembang secara bersama-sama. Karena itu kita bangun ini secara baik, karena tanpa konsistensi itu kita agak susah untuk bisa menyelesaikan. Dan teman-teman semua, saya omong ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri. Karena itu untuk pelayanan kita di Kanwil, saya akan mulai dengan sangat konsisten. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk tidak. Teman-teman di Kan Kemenak harus sudah mempelajari Flow Bamorata itu dengan baik. Nanti segala sesuatunya kita mentransfer dan mentransformasi layanan itu melalui Flow Bamorata. Di mana itu Flow Bamorata? Lihat di web Kanwil itu. Itu sudah ada sekretariat, semua bidang sudah ada di situ. Jadi Pak Kamat kalau sudah mau kirim surat ke Kanwil, lihat saja itu nomor hotline Kanwil. Tidak usah harus hanya bawa satu surat, kita pakai SPPD misalnya. PDF kan dia, kirim ke situ, nanti dia akan terkonek langsung dengan Sri Kandi kita. Teman-teman kasih, Pak Kakan juga sudah bisa menggunakan Flow Bamorata ini dengan baik. Dan di masa efisiensi ini, kita akan memanfaatkan semua sarana itu dengan baik. Saya berterima kasih pada Pak Kamat, karena hari ini saya bisa datang tatap muka di Ende. Karena kalau tidak bisa. Ya, terima kasih banyak. Kedepan ini kita akan memanfaatkan semua media, Zoom dan juga Flow Bamorata itu sebagai primadona pelayanan kita untuk kita bisa akselerasi terus. Terima kasih tentu saya sampaikan juga kepada para guru dan seluruh siswa di sini untuk terus membangun semangat belajar yang baik. Anak kita yang hadir ini hanya sebagian hari ini ya. Ya. Kamu dengar yang saya omong sedikit. Masa depan bangsa, negara dan agama ini ada di pihak kamu. Karena itu saya ajak kamu untuk manfaatkan peluang yang ada di MAN ini dengan baik. Manfaatkan peluang ini dengan baik. Kesempatan ini adalah saat di mana kamu